Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak baik-baik saja. Sekarang kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 3 dan 4. Untuk lebih jelasnya, kalian saksikan video berikut ini. Sang arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah, karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri, meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Bacaan tersebut dapat kita rangkum dalam diagram berikut. Cita-cita Frederick Silaban yaitu menjadi arsitek. Halangan yang dihadapi, yang pertama, bersaing dengan 30 arsitek untuk memenangkan desain Masjid Istiqlal. Kemudian, beliau bukan lulusan sekolah arsitektur. Sikap yang dimiliki, yang pertama, usaha yang gigih, kemudian pantang menyerah, serta bekerja keras. Usaha yang dilakukan oleh Frederick Silaban diantaranya: yang pertama, berhasil menyelesaikan Masjid Istiqlal dalam waktu 17 tahun. Berhasil menyandingkan masjid dengan gereja. Merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Prestasi yang telah diraih Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya yaitu menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah, serta sepanjang hayatnya ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Dari situ dapat kita simpulkan, Frederick Silaban bukanlah seorang lulusan sekolah arsitektur, tetapi dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, karya-karya beliau
banyak dikenal di seluruh Indonesia. Perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia berikut. Perhatikan dengan seksama. Yang pertama ada masjid, merupakan tempat ibadah umat Islam. Kemudian gereja, ini merupakan tempat ibadah umat Kristen. Lalu ada pura yang merupakan tempat ibadah umat Hindu. Kemudian vihara, ini merupakan tempat ibadah umat Buddha. Lalu kelenteng, ini merupakan tempat ibadah umat Konghucu. Laskar Pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Sewaktu kecil, Andrea Hirata menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan, bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang, Prancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Cerita yang berjudul Mimpi Seorang Laskar Pelangi dapat kita rangkum dalam diagram berikut. Cita-cita Andrea Hirata adalah bersekolah di Prancis. Halangan yang dihadapi, dia bersekolah di bangunan yang hampir roboh. Kemudian, dia juga merupakan anak seorang pegawai rendahan. Lalu, jarak dari rumah ke sekolahnya itu sangat jauh, yaitu 30 km. Sikap yang dimiliki oleh Andrea Hirata diantaranya tidak mudah menyerah, gigih, serta rajin belajar. Usaha yang dilakukan oleh Andrea Hirata meliputi memiliki motivasi belajar. Kemudian, saat bersekolah dia menempuh jarak 30 km untuk menimba ilmu. Lalu, dia mengejar mimpi dan cita-cita yang mustahil kala itu. Dari situ dapat kita simpulkan, sebuah cita-cita dapat diraih dengan kerja keras dan dukungan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, bacalah puisi berikut di dalam hati. Puisi tersebut memiliki makna. Sebagai manusia, kita harus memiliki sebuah mimpi atau cita-cita. Dengan memiliki cita-cita, walau sesulit apapun keadaan di dunia ini, kita pasti tetap bisa bertahan untuk terus hidup. Bank sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari barang tambang.
Berikut ini informasi tentang manfaat sumber daya alam tambang. Sumber daya alam. Keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Keragaman tersebut justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Berikut ini informasi tentang hari raya keagamaan bagi agama-agama di Indonesia. Yang pertama ada Idul Fitri. Ini jatuh pada 1 Syawal. Umat yang merayakan adalah umat Islam. Tujuan perayaannya adalah perayaan berakhirnya ibadah puasa bulan Ramadan. Kemudian ada Idul Adha. Hari perayaannya itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Umat yang merayakan juga umat Islam. Tujuan perayaannya yaitu memperingati peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah. Kemudian Natal. Umat yang merayakan adalah Katolik. Tujuan perayaannya yaitu untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Lalu Epifani. Ini juga dirayakan oleh umat Katolik. Tujuan perayaannya yaitu memperingati peristiwa yang terjadi setelah kelahiran Yesus Kristus. Kemudian ada Hari Raya Paskah. Umat yang merayakan adalah umat Protestan. Tujuan perayaannya yaitu perayaan Yesus berhasil bangkit dari maut. Ada Hari Raya Pentakosta. Ini juga dirayakan oleh umat Protestan. Tujuan perayaannya yaitu ini perayaan atas pencurahan rahmat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada Saraswati. Umat yang merayakan yaitu umat Hindu. Tujuan perayaannya, pada hari Saraswati dilakukan pemujaan pada Dewi Saraswati sebagai Dewi ilmu pengetahuan dan seni. Lalu ada Nyepi. Ini juga dirayakan oleh umat Hindu. Tujuan perayaannya yaitu sebagai hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudra yang membawa intisari amerta air hidup. Kemudian ada Waisak. Umat yang merayakan adalah Buddha. Tujuan perayaannya yaitu peringatan kelahiran Pangeran Siddhartha, penerangan sempurna menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Lalu ada Maga Puja. Ini juga dirayakan oleh umat Buddha. Tujuannya mengenang peristiwa ketika Sang Buddha bertemu dengan 1250 murid pertamanya. Kemudian ada Imlek. Dirayakan oleh umat Konghucu. Tujuannya adalah perayaan pergantian tahun Imlek. Ada Cap Gomeh, ini juga oleh umat Konghucu. Dirayakan oleh umat Konghucu. Tujuannya yaitu perayaan 2 minggu setelah tahun baru. Untuk tugas, silakan anak-anak buka buku tematik 4F. Ayo lakukan halaman 102. Kerjakan di buku tematik. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.